Oke teman-teman, kita sekarang berada di stasiun Penglioyang. Nah, kita sekarang berada di sini ya. Kita mau ke daerah ini nih, teman-teman nih. Ini adalah museum ya, namanya The 1911 Revolution Museum. Kita mau ke sini. Nanti di sini banyak berbagai cerita menarik ya, teman-teman ya. Kita sekarang mulai perjalanannya ya. Yuk, ikuti aku. Come on. Nah teman-teman, ini kan kita udah keluar dari tadi yang MRT exit A ya. Nah ini di sini ada pelangnya ya, The 1911 Revolution Museum. Kita ke arah sana berarti ya, ke arah utara, oke? Oke teman-teman, kita sudah berjalan sampai sini ya. Nah di tengah jalan itu kita lihat bangunan yang warnanya seperti merah bata itu ya. Nah itulah museum yang akan kita tuju di sana ya teman-teman ya. Di depannya tuh ada patung itu, beberapa patung kayak prajurit gitu ya. Nah sebentar lagi kita akan sampai ke tempat tujuan. Oke teman-teman, ayo langsung ikutin aku terus. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di lokasi ya. Ini dari awal ini ada patung yang tadi saya bilang ya, patung kayak para prajurit. Di situ ada beberapa orang, nggak tahu sedang latihan apa ya. Oke. Nah ini gedungnya. Oke, yuk kita masuk ke dalam yuk teman-teman. Nah teman-teman, ini kita sudah berada di tempat masuk bagian zona selatan ya. Di sini diperkenalkan bahwa 1911 Revolution Museum ini perpaduannya antara budaya dari kota Wuchang dan ikonnya Wuhan, yaitu Yangtze River ya. Perpaduan dari antara kedua kota itu ya. Nah, bisa dilihat dari sini bentuk bangunannya seperti ini. Nah teman-teman, kita sudah berada di dalam gedung Museum 1911 ini ya. Ini kita kalau untuk yang turis kita tidak perlu booking ya, kita hanya tunjukkan paspor langsung bisa masuk. Tapi kalau untuk orang lokal di sini itu katanya harus booking 1 hari sebelumnya untuk masuk ke museum ini ya. Nah, sebelum masuk pun semuanya ada pemeriksaan semua ya, pas masuk ke dalam mesin semua ya. Semuanya di sini serba diperiksa ya, masuk kereta, masuk ke tempat-tempat wisata, semuanya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai di bagian awal museum ini ya. Ini terdapat seperti kayak apa, batu-batu relief seperti ini, ada gambar apa dari kayak prajurit-prajurit. Ini di sini kita bisa foto ya, fotonya katanya gratis, nanti bisa dicetak ya, gitu ya, nggak perlu bayar ya, bisa foto-foto di sini, sama mereka menyediakan fotonya nanti bisa dicetak. Nah, oke, kita lanjut yuk ke bagian yang lain ya. Nah, kalau kita bawa makanan dan minuman dari luar nggak boleh masuk, tapi harus ditaruh semuanya di sini ya. Semua tersusun rapi ya teman-teman ya, dimanapun itu berada tempat wisatanya, semua makanan minuman nggak boleh bawa masuk, semua ditaruh di sini di tempat penitipan barang semua. Jadi semuanya rapi, tertib, tidak berantakan ya, ada nomor-nomornya. Nah teman-teman, ini ada khusus orang buat fotonya, nanti bisa dicetak ya.
Katanya kan gratis di sini fotonya. Nah, bisa foto kayak gitu. Nah, teman-teman, ini jam masuk museumnya ya dari jam 9 pagi sampai jam 16.30 sore ya. Ini adalah mapnya. Nah, kita mulai dari sini ya teman-teman ya. The foundation of the Republic, display of the 1911 Revolution. Kita masuk exhibition hall ya ini ya. Ini hall 1. Nah, ini di hall 1 ini isinya tuh ya tulisan-tulisan Chinese. Jadi seperti kayak batu-batu prasasti gini ya. Ini ada di kiri dan kanan gini ya. Nah, di sini juga ada peta. Ini di sebelah kanannya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada seperti miniatur ya. Ini persis bentuknya seperti orang-orang asli ya, teman-teman ya. Ini yang orang Chinese-nya, ini mereka dalam kayak apa meja perundingan ya dengan orang-orang luar ini ya. Orang-orang barat zaman dulunya ceritanya ya. Ini seperti kayak konferensi meja gitu ya. Nah, ini dia punya miniaturnya persis banget teman-teman, seperti manusia gitu ya. Lihat. Nah, seperti orang asli ya dibuatnya ya, bagus sekali ya dari pakaiannya semua. Nah, ini sejarahnya yang tadi konferensi meja panjang itu ya teman-teman ya. Nah, ini antara dari Prancis, Jerman, Rusia, Amerika, Jepang, Italia, Austria, Hungaria dengan dari yang orang Chinese-nya itu dari Beijing ya. Ya, ini ada urutan-urutan namanya ya yang di meja ini ya. Nah, ini mungkin kelanjutannya dari
Ini kayak ini menceritakan Lee Hong Chang dan Perdana Menteri dari Jepang ya, Ho Hirobumi, menandatangani perjanjian di Shimonoseki tanggal 17 April tahun 1895 ya teman-teman ya. Ini dari atas dan bawah ini terlihat foto-foto dari yang orang-orang Jepang ya. Nah, ini dari foto ini menceritakan tentang peperangan di ini ya, di Takusan Naval. Di peperangan Jepang ini. Nah, ini ada kapal. Mungkin kapal yang dipakai dulu waktu peperangan yang Jepang itu ya. Nah, ini adalah di balik di bagian kota-kota di Hankou ya, Xianghanlu ya. Nah, ini seperti marketnya ya teman-teman ya. Ini marketnya seperti ini. Ini gedung-gedung yang berbentuk bergaya Eropa yang ada di Hankou ya, di Jalan Xianghanlu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini market ya. Ini sebuah market. Gedung-gedung, semua gedung-gedung yang ada, dia bisa berganti warna, bisa kelihatan jelas ya teman-teman. Ini marketnya sangat indah sekali ya, bentuk-bentuknya seperti ini. Ini memang gedungnya kan bergaya Eropa ya. Nah, ini kita bisa terlihat dari sini adalah market-marketnya. Sangat indah teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini adalah skematik diagram dari 5 dari orang luar negeri yang di Hankou ya, yaitu Rusia, Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang ya teman-teman ya. Makanya tadi bangunannya tuh terlihat bangunan-bangunan Eropanya bergaya 5 negara itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini ada sebuah market yang menceritakan kira-kira ini waktu zaman perang. Ini ada orang yang kelaparan minta makan di daerah Hankou dan juga Changsha ya. Ini anak-anak. Ini ada pelang namanya China during late Qing Dynasty. Ini berarti pada zaman dinasti Qing ya.
adalah suatu kamar pada zaman dahulunya ya teman-teman ya. Ini adalah suatu kamar rahasia, mereka mungkin sedang membicarakan sesuatu pada zamannya dulu. Ini kan terlihat ada anak raja. Ini ruangannya pun tertutup ya teman-teman, tidak terbuka ya. Jadi kita videonya ini dari lubang-lubang pintu yang terlihat sini ya teman-teman ya. Ini sebuah market. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada seorang anak raja. Nah, mungkin zaman dulunya ini menceritakan suatu yang sangat rahasia ya. Ini adalah menceritakan tentang penerbitan majalah yang pertama di Shanghai, yang mungkin oleh seorang mahasiswa. Ya teman-teman, ini adalah peralatan waktu zaman perang dulu ya. Ada senjata, ada topi, dan ini bajunya mereka ya waktu zaman dulu perangnya ya. Nah, ini peralatan-peralatannya, topi segala macam. Nah, ini senjata-senjata yang mereka pakai ya waktu zaman dulunya. Nah, ini beliau ini bernama Yan Fu ya, dilahirkan di Fuzhou, Fujian, dan belajar di Inggris. Dia menerjemahkan teori dari natural selection dan dikeluarkan penterjemahannya ini di akademik. Nah, teman-teman, ini pada zaman dinasti Qing ya. Ini adalah beberapa perlengkapan senjata waktu peperangan zaman dulu ya. Ini berbagai macam senjatanya, peralatannya. Ini sini terlihat pada zaman dinasti Qing ya. Nah. Nah, teman-teman, ini adalah suatu market sangat indah sekali ya. Ini adalah Sun Yat-sen. Sun Yat-sen pada usia 13 tahun, dia pergi bersama ibunya naik steamboat. Dia pergi ke Honolulu, teman-teman. Nah, dia dari Hong Kong. Ini dari Hong Kong pergi ke Honolulu. Nah, lihat marketnya, air lautnya ini seperti bisa lihat ya teman-teman, seperti berair itu ya. Bagus sekali ya, indah ya. Kita ada matahari. Ini di dalam kapalnya
Sun Yat-sen bersama ibunya. Sangat menarik ya. Nah, ini tentang perjalanan Sun Yat-sen di London ya, teman-teman ya. Ini ada fotonya beliau. Nah, teman-teman, kita udah exit di lantai 1 ya. Kita mau ke lantai berikutnya ya, teman-teman ya. Lantai 1 begitu banyaknya. Nah, teman-teman, ini aku berada di dalam suatu ruangan ya. Ini yang ceritanya tentang kira-kira 10 tahun yang lalu di Provinsi Hubei, di Wuhan ya. Tentang pertumbuhan penduduk, segala macam ya. Ini ceritanya dimulai dari tahun 2013 sampai 2022 ya. Ini ceritanya ya, ini pertumbuhan dari penduduk di Provinsi Hubei, Wuhan. Nah, ya. Para turis yang sangat terkenal di Provinsi Hubei, Wuhan ini ya. Lihat teman-teman ya. Ada pegunungan, beberapa pegunungan, terus itu juga ada Yellow Crane Tower yang di Gunung Wutangsan, beberapa pegunungan. Sangat indah sekali beberapa pegunungannya teman-teman. Ada beberapa, ada 15 tempat wisata yang sangat menarik di Provinsi Hubei, Wuhan ini ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke lantai 2 ya. Tadi kan kita udah selesai di lantai 1, itu ada beberapa hall ya tadi ya. Kita udah masukin semuanya, sekarang kita lanjut ke lantai 2 ya. Yuk kita lihat yuk ada apa yuk di sana yuk. Nah teman-teman, ini isi dari hall 2 ya teman-teman ya. Nah hall 2. Oke, kita masuk yuk.
Nah, ini adalah Establishment of China United League ya. Ini kejadiannya berada di Jepang ya, teman-teman. Ya, terjadi pada tanggal 20 Agustus tahun 1905 ya. Policy Force. Nah, ini adalah market dari keterangan dari yang tadi saya ini ya. Ini antara orang wah, keren ya teman-teman ya. Ini ada market. Dia pas ada lampu nyala, orang-orangnya kelihatan semua. Nah, ini pasti ada ceritanya ini. Ceritanya seperti kayak teater. Ya. Terdengar suara kayak orang berperang ya teman-teman ya, suara tembakan, suara apa. Nah, ini cerita dari Wuchang, kota Wuchang, Wuchang Uprising, Wuchang. Teman-teman, tadi sudah selesai di lantai 2 ya. Kita lanjut ke lantai 3 ya. Oke, kita lihat yuk ada apa lagi di sana. Nah, teman-teman, kita udah ada di lantai 3 ya. Hall 3. Bagian ketiga yaitu Wuchang Uprising. Oke. Ini yuk kita masuk yuk. Ini pintu seperti yang di film-film
Ini patung dari mereka ya, 3 orang kejadian tragedi di Pausanli ceritanya. Ini ceritanya tentang pintu keamanan, boleh dibilang adalah pintunya dari pos keamanan satpam ya kalau kita bilang ya. Nah, kita masuk. Nah, ya kan? Ini ceritanya tentang tadi kan kita masuk pintu keamanan ceritanya. Nah, ini para keamanan dari para pemerintahan yang zaman dulu ya ceritanya ya. Ini satpamnya itu loh, ya kan ceritanya. Kita sudah exit di yang lantai 3 ini ya teman-teman ya. Sepertinya sudah habis lantai 3 ini. Nah teman-teman, ini isi dari yang lantai 3, yang hall 3 yang terakhir ya. Isinya hanya cuma apa ya, kaligrafi seperti ini ya teman-teman ya. Oke.